Hello, welcome back to Senja. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota besar yang penuh dengan kebisingan dan hiruk-pikuk, keluarga Wijaya memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil yang tenang dan damai di pinggiran kota. Pak Wijaya, istrinya Bu Sinta, dan dua anak mereka, Tono dan Nia, merasa bahwa kehidupan di desa akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Semua cerita ini bermula dari saat dia pindah ke rumah baru mereka. Mari kita mulai ceritanya. Rumah baru mereka adalah sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun yang luas dan hutan kecil di belakangnya. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, tapi setelah beberapa renovasi, keluarga Wijaya merasa rumah itu cukup nyaman untuk mereka tinggali. Malam pertama mereka di rumah baru berjalan cukup lancar. Namun, sekitar tengah malam, Nia terbangun karena mendengar suara aneh dari belakang rumah. Ia mendengar seperti ada seseorang yang berjalan di kebun. Meskipun merasa takut, ia mencoba mengabaikan suara tersebut dan kembali tidur. Keesokan paginya, Nia menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Namun, Pak Wijaya hanya tertawa dan berkata mungkin itu hanya suara binatang malam. Namun Nia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Nia pun memberanikan diri untuk mengintip dari jendela kamarnya yang menghadap ke kebun belakang. Di sana, ia melihat bayangan putih yang bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang melompat-lompat dengan kaku, seperti terbungkus kain. Nia terkejut dan ketakutan. Ia segera membangunkan Tono dan menceritakan apa yang dilihatnya. Tono yang awalnya tidak percaya, akhirnya ikut mengintip dari jendela. Ia pun melihat bayangan putih itu dan langsung merasa merinding. Pada malam ketiga, kejadian aneh semakin sering terjadi. Kali ini seluruh keluarga Wijaya mendengar suara langkah kaki yang berat di kebun belakang. Pak Wijaya yang penasaran memutuskan untuk memeriksa kebun tersebut dengan membawa senter. Saat berada di kebun, Pak Wijaya merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekitarnya. Ia melihat ke sekeliling dengan senter, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika hendak kembali ke rumah, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan putih dari kejauhan. Sosok itu melompat-lompat mendekatinya, dan dengan jelas Pak Wijaya melihat wajah pucat dengan mata tertutup kain yang tidak lain adalah sebuah pocong. Pak Wijaya segera berlari kembali ke rumah dengan napas terengah-engah. Ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada keluarganya. Kini mereka semua yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kebun belakang rumah mereka. Karena merasa tidak tenang, keluarga Wijaya memutuskan untuk memanggil seorang paranormal yang dikenal di desa tersebut, Pak Gito.
Setelah mendengarkan cerita mereka, Pak Gito segera setuju untuk membantu. Pak Gito datang ke rumah keluarga Wijaya pada sore hari. Setelah melakukan beberapa ritual dan membacakan doa, ia menyatakan bahwa ada roh yang terjebak di kebun belakang rumah mereka. Roh tersebut adalah arwah seorang pria yang meninggal secara tidak wajar dan jasadnya dikubur di kebun belakang tanpa pemakaman yang layak. Pak Gito menyarankan keluarga Wijaya untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah dan kebun tersebut. Setelah bertanya-tanya kepada tetangga dan penduduk desa, mereka mengetahui bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang pria tua yang tinggal sendirian. Pria itu meninggal secara misterius dan mayatnya ditemukan di kebun belakang, terbungkus kain kafan seperti pocong. Misteri semakin dalam ketika mereka mengetahui bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang pemilik tanah yang sangat kaya. Namun, ia tidak memiliki keluarga dan hidup menyendiri hingga kematiannya. Banyak yang percaya bahwa pria itu dibunuh oleh seseorang yang menginginkan hartanya, dan mayatnya dikubur secara sembunyi di belakang kebun. Untuk menenangkan arwah yang bergentayangan, Pak Gito menyarankan agar keluarga Wijaya melakukan ritual pemanggilan arwah dan pemakaman ulang yang layak. Mereka pun sepakat untuk melakukan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Pada malam hari, Pak Gito memimpin ritual pemanggilan arwah di kebun belakang. Ia membaca doa-doa dan mantra sambil membakar dupa. Suasana malam itu sangat mencekam. Udara terasa semakin dingin dan suara-suara aneh kembali terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba dari kegelapan, sosok pocong muncul dan berdiri di depan mereka. Semua orang terdiam, ketakutan, tetapi tidak dengan Pak Gito. Dia tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. Ia meminta arwah pocong tersebut untuk beristirahat dengan tenang dan memaafkan segala kesalahan yang pernah terjadi. Keesokan harinya, mereka menemukan tempat di mana jasad pria tua itu dikubur. Dengan bantuan penduduk desa, mereka menggali kuburan tersebut dan memindahkan jasadnya ke tempat pemakaman umum dengan upacara yang layak. Setelah pemakaman selesai, Pak Gito kembali melakukan ritual untuk memastikan arwah pria tua tersebut telah pergi dengan damai. Ia mengatakan kepada keluarga Wijaya bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir karena arwah tersebut sudah tenang. Setelah semua kejadian itu, keluarga Wijaya merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi suara aneh atau penampakan pocong di kebun belakang. Mereka akhirnya bisa menikmati rumah baru mereka dengan tenang. Nia dan Tono kembali bermain di kebun tanpa rasa takut. Pak Wijaya dan Bu Sinta juga merasa lega dan bersyukur atas bantuan Pak Gito. Kehidupan mereka di desa kecil itu pun kembali normal dan damai. Keluarga Wijaya menyadari betapa pentingnya menghormati orang yang telah tiada dan memberikan pemakaman yang layak. Mereka belajar untuk lebih peka terhadap hal-hal yang mungkin tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Rumah tua itu kini menjadi tempat yang hangat dan penuh kebahagiaan. Mereka bertekad untuk menjaga rumah dan kebun tersebut dengan baik, serta selalu menghormati sejarah dan cerita yang pernah ada di tempat itu. Dengan begitu, teror pocong itu menjadi kenangan yang memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan, kematian, dan kedamaian.
Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.